Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar ya. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Estri Atut Uri Handayani. Tema pagi ini yang akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Kaitannya dengan kegiatan ekonomi di sini, manusia adalah makhluk yang harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja maupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang akan kita bahas satu persatu kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Sebelum kita mengetahui apa itu produksi, coba perhatikan ilustrasi dua gambar berikut. Gambar satu, mungkin bunda kalian sedang di dapur memasak mengolah nasi menjadi nasi goreng untuk sarapan kalian. Gambar yang kedua, pabrik mengolah kain untuk menjadi baju. Dari dua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Anak-anak, nilai suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari satu, nilai guna bentuk atau form utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kayu memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi meja dan kursi. Harga dan manfaat meja kursi lebih tinggi dibandingkan kayu. 2. Nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi apabila karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir dan batu jika sudah dipindahkan di toko bangunan dan dijual sebagai bahan bangunan akan memiliki nilai guna. 3. Nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna akan suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat atau waktu yang tepat. Contohnya, payung akan berguna apabila pada saat musim hujan atau musim panas. 4. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko sepatu akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli seseorang dan kemudian dipakainya. Anak-anak, orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan jasa atau menambah kegunaan barang dan jasa disebut produsen. Adapun tujuan produsen menghasilkan barang adalah 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Menjaga kontinuitas barang dan jasa. Faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi terdiri dari faktor produksi asli, yang terdiri dari faktor produksi alam dan faktor tenaga kerja. Kemudian ada faktor produksi turunan yang terdiri dari faktor modal dan faktor kewirausahaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Terdiri dari tanah, hutan, barang tambang, dan air. 2. Faktor produksi tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi.
dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor, tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, ada dokter, guru, dan pengacara. 2. Tenaga kerja terlatih atau trained labor merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya ada montir, sopir taksi, ataupun penjahit. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan. Contohnya mungkin tukang sapu, tukang sampah yang ada di komplek kalian, dan kuli bangunan. Yang ketiga, faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya ada uang, gedung, ataupun mesin-mesin dalam pabrik. Yang keempat, faktor kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi kedua yaitu distribusi. Anak-anak, amati gambar di bawah ini. Bagaimana ya baju, sepatu, tas yang dibuat di pabrik bisa sampai ke tanganmu dan bisa kalian pakai? Ya, ini semua terjadi karena adanya kegiatan distribusi. Nah, dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Adapun lembaga atau perseorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi: 1. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. 2. Menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 3. Agar kontinuitas produksi terjamin. 4. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Lembaga distribusi. 1. Agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Ada agen pembelian dan ada agen penjualan. 2. Makelar, perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain yang akan menerima imbalan berbentuk kurtasi atau berupa uang dan barang. 3. Komisioner, perantara pemasaran yang ditugaskan membeli atau menjual barang dengan atas nama sendiri dan mendapatkan komisi. 4. Importir, badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. 5. Eksportir, merupakan badan atau perusahaan yang menjual barang-barang dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. 6. Pedagang besar atau grosir, orang atau badan usaha yang membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. 7. Pedagang eceran, orang atau lembaga yang menjual barang dagangan langsung kepada konsumen secara satuan. Sistem atau saluran distribusi. 1. Distribusi langsung. Barang disampaikan dari produsen langsung ke konsumen tanpa adanya perantara. Contohnya, penjual bakso menjual bakso yang dibuatnya langsung ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Produsen menjual hasil produksinya melalui toko perantara miliknya sendiri. Contohnya, penjahit Shirley menjual bajunya di dalam butiknya milik sendiri atau butik Shirley baru sampai ke konsumen. 3. Distribusi tidak langsung. Produsen tidak langsung menjual hasil produksinya baik berupa barang atau jasa kepada konsumen melalui perantara. Contohnya,
Barang diproduksi di pabrik, disalurkan ke distributor, dari distributor disalurkan ke agen besar, kemudian baru ke toko eceran. Selanjutnya kita bahas kegiatan konsumsi. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Di situ ada kegiatan makan dan minum kopi di kafe. Ini semua termasuk ke contoh kegiatan ekonomi. Kenapa? Nah, karena ketika kita menghabiskan barang, yaitu berupa makanan dan kopi yang kita pesan, dan kita juga menggunakan jasa berupa pelayan yang diberikan si pemilik kafe kepada kita. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Satu, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Dua, harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit pula barang dan jasa yang dikonsumsi. Tiga, ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa mempengaruhi konsumsi. Empat, selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan atau selera yang berbeda. Ini berpengaruh pada pola konsumsi. Empat, jumlah tanggungan keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, tingkat konsumsi semakin tinggi. 5. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin beragam pula kebutuhan yang dimiliki. 6. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan istiadat. Lingkungan dan kebiasaan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. 7. Tempat tinggal. Kebutuhan yang dimiliki orang desa dengan masyarakat perkotaan tentu akan berbeda. Anak-anak, kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif di masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Dampak positif dari perilaku konsumtif: 1. Membuka dan menambah lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah pendapatan atau penghasilan. 3. Menciptakan pasar bagi produsen. Adapun dampak negatif perilaku konsumtif: 1. Pola hidup boros. 2. Mengurangi kesempatan untuk menabung. 3. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3. 1. Produksi, menghasilkan dan menambahkan nilai guna barang dan jasa. 2. Distribusi, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 3. Konsumsi, menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Tetap semangat belajar ya, walau pada masa pandemi. Ingat, stay at home. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.